Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Septia Wardani. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Oke, yang pertama yaitu eh, latar belakangnya. Jadi kerangka dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah itu merujuk pada standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia. Nah, jadi apa sih tujuan dari laporan keuangan syariah itu? Nah, jadi laporan keuangan syariah itu disusun untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas syariah kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, pemegang saham, dan pihak lain yang terlibat secara ekonomi. Nah, lanjut ke lingkup laporan keuangan syariah, yaitu yang pertama hasil kinerja, yang kedua laporan posisi keuangan, yang ketiga perubahan ekuitas, dan yang keempat arus kas. Nah, lalu apa saja prinsip akuntansi syariah? Yang pertama yaitu kesesuaian dengan syariah, yang kedua keterbukaan, yang ketiga konsistensi, yang keempat materialitas, yang kelima kehati-hatian, dan yang keenam kemampuan untuk dibandingkan. Nah, lalu di sini ada struktur laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu neraca syariah. Nah, itu strukturnya ada aset halal, liabilitas syariah, dan ekuitas sesuai dengan syariah. Lalu untuk laporan laba rugi syariahnya, itu sama seperti konvensional, yaitu pendapatan dari aktivitas halal dan beban operasional. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas syariah, itu ada perubahan dana zakat, infak, dan modal pemilik. Dan untuk laporan arus kas syariahnya, itu mengenai pergerakan kas dari kegiatan yang sesuai dengan hukum Islam, dan untuk CALK-nya itu sama seperti yang konvensional, yaitu menjelaskan rincian transaksi dan kebijakan akuntansi syariah yang digunakan. Nah, untuk pengukuran dan pengungkapan informasinya. Dan untuk pengukuran yaitu menentukan nilai transaksi dengan metode yang sesuai dengan syariah, misalnya tidak menggunakan bunga. Dan untuk pengungkapannya yaitu semua informasi penting itu harus diungkapkan dengan jelas, terutama terkait akad, jenis transaksi, dan risiko yang ditanggung. Lalu lanjut ke audit dan penyajian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah itu perlu diaudit oleh auditor independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi syariah. Dan setelah diaudit, laporan tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara terbuka dan tepat waktu. Dengan mengikuti kerangka dasar ini, entitas berbasis syariah dapat menyampaikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai prinsip syariah kepada para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI. Yang pertama yaitu transparansi, di mana informasinya harus disusun terbuka dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu keadilan, tidak merugikan pihak manapun dalam transaksi. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial, itu laporan harus mencerminkan dampak sosial kegiatan usaha. Dan yang keempat, kebersihan atau integritas, yaitu tidak boleh adanya manipulasi ataupun penipuan dalam data keuangan. Nah, lalu di sini juga ada prinsip akuntansi dalam pemikiran Islam. Yang pertama yaitu takwa, di mana akuntan itu harus sadar bahwa Allah mengawasi setiap tindakan sehingga harus jujur dan adil. Yang kedua yaitu amanah,
Tanggung jawab menjaga kepercayaan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, adil, yaitu memberikan perlakuan yang setara dan tidak berat sebelah dalam pelaporan. Dan yang keempat, jujur, yaitu menyampaikan informasi yang sebenarnya dan tidak mengurangi atau melebihkan angka. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.